Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemimpin yang baik itu kalau kita pilih-pilih tentu yang paling baik di antara semua pemimpin, yang nomor satu, nomor wahid adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam ta'zim kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kita yang datang dari luar kota, dari Jakarta, Bandung, dan lain-lain, mungkin juga ada dari Malaysia. Selamat datang di kota Banda Aceh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga mustami pendengar radio ERI, radio Baitur Rahman, radio Serambi FM, di mana saja berada. Baiklah, pagi ini kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kepada kita karunia keamanan yang sangat luar biasa. Pesta demokrasi pilkada kemarin aman dan damai. Inilah ajaran Islam. Islam mencintai kedamaian, keamanan. Itu alhamdulillah. Siapa pemenangnya kita belum tahu. Nanti tentu kita akan membaca di koran siapapun yang menang, itulah demokrasi. Itulah pemimpin kita yang harus kita terima. Baik gubernur maupun wali kota, bupati, itulah yang harus kita syukuri. Jadi menjadi pemimpin umat itu bagus, ya. Bagus sekali. Jadi dalam Islam menjadi pemimpin itu, kalau pemimpin itu beriman dan bertakwa kepada Allah, mencintai rakyatnya, itu akan lebih cepat masuk surga. Tetapi sebaliknya, kalau pemimpin itu mengkhianati amanah rakyat, jadi koruptor, memperkaya diri dan sebagainya, perbuatan-perbuatan maksiat, juga lebih cepat masuk neraka. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, pemimpin yang adil itu 500 tahun lebih duluan masuk surga ketimbang seorang abid ahli ibadah. Dan lanjutan hadis itu, kalau seorang pemimpin yang zalim, menganiaya rakyatnya, menipu rakyatnya, 500 tahun lebih duluan masuk neraka. Ini jadi kita kalau jadi pemimpin, haruslah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah,
pemimpin yang mencintai rakyat, membela agama Allah, syariat. Kalau di Aceh, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu kalau kita pilih-pilih, tentu yang paling baik di antara semua pemimpin, yang nomor satu, nomor wahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kepala negara. Rasulullah kepala negara Madinah, negara Islam pertama. 10 tahun Rasulullah menjadi kepala negara, dan Rasulullah memimpin dengan sangat adil, bahkan tidak bisa ditandingi oleh siapapun keadilannya, kebaikannya, karena Rasulullah memimpin dengan wahyu dari Allah. Rasulullah tidak pernah menzalimi siapapun. Rasulullah tidak adil. Jadi itulah uswatun hasanah, keteladanan kita dalam memimpin. Setelah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, beliau menjadi khalifah pertama 2 tahun, kemudian wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab, ini sampai 15 tahun. Dan Umar bin Khattab ini sangat adil, terkenal dengan Umar yang adil. Umar mensantuni anak yatim, janda-janda, orang-orang miskin. Umar tidak pernah membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Semua umat Islam adalah dicintai oleh Umar. Malah Umar bertanggung jawab juga kepada binatang-binatang. Tidak boleh orang memelihara binatang, menganiaya binatang. Jadi ada seekor keledai yang mati di dekat Sungai Efrat di Irak, lalu diberitahukan dibunuh oleh seseorang. Jadi Umar bin Khattab menangkap orang pembunuh dan bertanya, kenapa engkau membunuh keledai itu? Ternyata orang itu membenci keledai itu karena memakan tanamannya. Akhirnya Umar bin Khattab menghukum dalam penjara orang yang membunuh binatang. Setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga. Itu orang yang terkaya luar biasa. Waktu naik menjadi khalifah, kaya raya, kolong merat Makkah, luar biasa. Tetapi setelah berkuasa 10 tahun dan beliau menjadi orang yang miskin, hartanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, bukan memperkaya diri. Itu Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Jadi waktu itu sudah ada pemberontak membunuh Utsman. Digantikan oleh menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, menjadi kepala negara, khalifah yang keempat. Ali juga sangat terkenal keadilannya, panglima perang luar biasa. Beliau memang orang miskin, tetapi sangat jujur, sangat adil. Istrinya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dan anaknya Hasan dan Husain yang laki-laki adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir juga Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam yang membunuhnya dalam masjid. Tapi setelah itu umat Islam mengangkat Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, menjadi khalifah yang kelima. Tetapi ada orang yang ingin dan tidak menyukainya, Umayyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya terjadi perdamaian.
khalifah diserahkan kepada Muawiyah dan Sayyidina Hasan kemudian diracuni oleh orang-orang yang membencinya. Kemudian Sayyidina Husain memprotes, tapi Sayyidina Husain juga diperangi oleh Yazid bin Muawiyah. Begitulah sejarah pemimpin dalam Islam. Jadi Rasulullah tidak mengatakan harus menjadi raja atau republik, demokrasi atau tidak. Itu tidak masalah, itu teknis, itu model. Yang penting seorang pemimpin itu adil, mencintai rakyat. Apakah dia raja? Misalnya Arab Saudi, Kuwait, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Kuwait, negara-negara Timur Tengah, semua raja-raja. Tidak masalah sepanjang raja itu adil. Malaysia raja, ya, tidak masalah, yang penting adil. Thailand raja, yang penting adil. Republik silakan. Republik artinya presiden dipilih oleh rakyat, gubernur dipilih oleh rakyat, bupati dipilih oleh rakyat. Demokrasi silakan, yang penting adil. Itu. Jadi pemimpin dalam Islam adalah namanya khadimul ummah, pelayan umat. Pemimpin itu pelayan umat. Jangan mentang-mentang menjadi pemimpin, itu melecehkan umat, tidak menghargai lagi rakyat. Padahal yang memberi suara rakyat, yang memberi suara rakyat. Ketika kita minta suara rakyat, sangat ramah tamah, senyum manis, sering ke masjid, sering ke warung kopi menyumpahi rakyat. Nah, setelah kita menjadi pemimpin, kita lecehkan rakyat, tidak pernah lagi ke masjid, tidak pernah lagi ke warung kopi, tidak dekat lagi dengan ulama. Itu tanda-tanda pemimpin yang tidak baik. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih jadi gubernur, menjadi gubernur rakyat yang dekat dengan rakyat, yang mencintai fakir miskin, anak yatim. Begitu juga siapa yang menjadi wali kota, bupati, juga harus dekat dengan rakyat, dekat dengan ulama, mensantuni anak yatim, fakir miskin, janda. Itu yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita menjadi pemimpin, jangan silau dengan harta, jangan silau dengan jabatan itu, karena ada hal lain yang perlu kita ingatkan. Apa? Tanggung jawab. Jadi pemimpin itu diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ini jadi masalah. Makanya ada riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sangat sahih. Iya, sangat sahih. Seorang sahabat Rasulullah, itu namanya Abdurrahman, ya, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah aku jabatan. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta jabatan, karena engkau orang lemah. Nanti engkau tidak mampu memberi keadilan. Kalau jabatan engkau minta, orang tidak akan membantumu. Tapi kalau jabatan itu diberikan, orang akan menolongmu. Itu Abdurrahman bin Samurah namanya, sahabat Rasulullah. Tapi ada juga seorang sahabat yang senior, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, datang juga kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, angkatlah aku menjadi seorang gubernur. Dia meminta menjadi gubernur negeri Syam.
Wahai Abu Dzar, engkau sudah tua, engkau sudah lemah. Janganlah engkau suka menjadi pemimpin, karena engkau tidak mampu mempertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Itu tentang pemimpin. Apakah kita boleh ingin menjadi pemimpin? Kita kampanye, kita berikan uang, ongkos kampanye seperti zaman sekarang? Boleh-boleh saja. Karena sistem modern harus kita kampanyekan, harus kita daftarkan dulu, harus kita cukup syarat dulu, ada KIP yang ada syarat-syaratnya, kesehatan, kemudian ongkos politik, misalnya baliho kita buat, macam-macam itu dibolehkan saja. Halal semua, boleh, silakan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh, yang haram hukumnya, yakni menyogok, memberi sogokan bermiliar-miliar, pilih aku. Itu orang yang menyogok dan menerima sogok, hadis sahih, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Dilaknat oleh Allah orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Na'udzubillah min zalik. Konon di Aceh tidak ada itu, tapi di daerah lain ada. Itu bahaya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta bertanggungjawaban. Jadi ternyata hadis ini ada lanjutannya. Seorang ayah dan ibu di rumah pemimpin bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kita pemimpin, dia harus menjalani tugas-tugasnya. Jadi setiap orang itu pemimpin. Jadi kita juga ini semua pemimpin. Sekurang-kurangnya memimpin diri kita sendiri. Bagaimana memimpin diri kita sendiri? Artinya kita harus tahu, kesehatan ini pinjaman dari Allah. Kalau Allah mengambil kesehatan, kita sakit. Betapa banyak kita lihat orang yang stroke, yang lumpuh, ketika Allah telah mencabut kesehatannya. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu adalah kesehatan. Jadi ketika kita sehat, kita harus taat dan bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ke masjid saja kita tidak bisa, untuk berjamaah tidak bisa. Kadang-kadang kita hanya tinggal di rumah menghabisi hari-hari tua kita. Makanya kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kalau menjadi pemimpin, kita harus semua daya upaya kita, kemampuan kita harus tegakkan syariah Islam ini. Jadi pendahulu kita pendahulu kita telah berjuang mati-matian di Aceh ini, diberikan hak oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Habibie, datang ke Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini Habibie mendeklarasikan untuk Aceh syariat Islam. Jadi jangan kita sia-siakan. Ini aneh, amanah Habibie tidak dilaksanakan. Adab syariat Islam tapi tidak tuntas, tidak kafah. Jadi semoga siapapun gubernur ke depan
harus menerapkan syariat Islam yang lebih kafah lagi. Tidak mudah. Kita cari syariat Islam untuk Aceh itu, beribu-ribu rakyat Aceh mati, tewas dalam konflik. Karena itu kita perjuangkan syariat Islam. Dan saya salah seorang yang membuat undang-undang syariat Islam di Aceh. Saya anggota di PRA, saya ketua fraksi. Kita buat undang-undang syariat Islam untuk Aceh. Itu tidak mudah. Dan saya juru bicara menjumpai Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta. Saya harus menangis. Menangis dan macam-macam kemampuan saya bicara dengan Gus Dur. Tetapi Gus Dur tetap tidak setuju syariat Islam di Aceh. Saya terpaksa kami dengan rombongan DPR keluar dari gedung NU. Nah, karena ketemunya di gedung NU, Menara Tinggi. Jadi Gus Dur tidak mau menandatangani syariat Islam di Aceh. Alasan beliau, yang telah beliau berikan otonomi Aceh itu lebih baik dari syariat Islam. Saya juru bicaranya. Tetapi saya tidak habis akal. Saya kenalan dengan kemenakan Gus Dur, Gus Billy. Gus Billy ini putra dari Gus Saleh. Gus Saleh ini adik kandung Gus Dur. Saya kontak Gus Saleh. Gus Saleh kemudian menerima kami di rumah beliau. Kami 14 orang dari Aceh anggota DPRA pergi ke rumah Gus Saleh. Saya ceritakan sama Gus Saleh, kami ingin Gus Dur setuju syariat Islam di Aceh. Kata Gus Saleh, mari sama-sama kita ke kantor Gus Dur kembali. Lalu Gus Saleh yang menjadi juru bicara. Tadi saya juru bicara. Gus Saleh ceritakan sama Gus Dur, abang, gitu. Abang kandungnya memang, ya kan? Ini ulama-ulama Aceh, anggota DPRA Aceh ingin abang setuju di Aceh diterapkan syariat Islam. Orang itu sudah ngomong-ngomong bahasa Jawa, saya nggak tahu, bukan bahasa Indonesia, entah apa-apa berdua tuh, ya, bahasa Jawa. Akhirnya mana suratnya? Diambil pulpen oleh Gus Dur, langsung diteken. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya berteriak luar biasa. Semua anggota DPR berteriak. Setuju Gus Dur syariat Islam di Aceh. Besok kita ke Amin Rais. Besok juga ke Habibie, waktu itu masih hidup Habibie. Kemudian ke SBY, semua setuju. Sampai Megawati pun setuju. Kita pulang dengan gembira, kita terapkan syariat Islam di Aceh waktu itu. Ini kisah, ini cerita. Saya tidak mencari nama, tapi saya baca sebuah kitab. Ada kitab judulnya Jadwal Minallah. Jadi waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada orang 10 tahun, 15 tahun jadi anggota DPR tidak bermanfaat bagi bangsanya. Tapi ada orang, maaf, seperti saya cuma 5 tahun jadi anggota DPRA, itu syariat Islam. Saya menjadi salah seorang di antara teman-teman yang membuat hukum syariat Islam di Aceh. Itu jadwal Allah. Saya pernah 5 tahun jadi ketua 1 Remaja Mesir Raya dan 5 tahun ketua umum Remaja Mesir Raya. 10 tahun saya di Mesir Raya dulu. Apa hasilnya jadwal Allah? Yang pertama TPQ plus Baitur Rahman, 500 anak-anak belajar dalam masjid. Sekarang
kadang-kadang di bawah payung. Semua setiap tahun kita wisudakan anak-anak itu sudah bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya ketua umumnya TPQ Plus Baitur Rahman. Itu jadwal Allah diberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat. Ini bukan sombong, bukan ria. Kalau ria nol pahalanya, tidak ada lagi pahala. Tapi saya ceritakan ini sejarah. Ada karya saya yang kedua, koran masjid. Di masjid ini ada tabloid Gema Baitur Rahman. Itu juga 30 tahun sudah. Itu bermanfaat bagi umat. Jadi sudah 100 tahun, sudah setahun khutbah Jumat kita cetak jadi buku, diedit, ketua editornya imam besar kita Profesor Dr. Azman Ismail MA. Sudah cukup banyak khutbah Jumat kita terbitkan. Itu berkat koran Mesir Raya. Tapi ada yang ketiga, Allah memberi kepada saya ide. Masjid Raya Baitur Rahman yang besar ini tidak ada pustaka masjid. Tidak ada pustaka masjid. Waktu saya ketua remaja masjid, saya minta ruang. Kita dirikan pustaka Masjid Raya. Sekarang kitabnya sudah cukup luar biasa. Juga lain-lain, tidak perlu kita ceritakan semuanya. Itu karunia Allah. Kenapa saya katakan begini? Kita harapkan nanti ya, gubernur harus meninggalkan jejaknya di Masjid Raya. Itu tujuan saya. Wali kota harus meninggalkan jejaknya di Masjid Raya, seperti gubernur-gubernur terdahulu. Saya ceritakan nih, Masjid Raya ini dulu satu kubah, ya. Kemudian gubernur Belanda orang kafir menambah menjadi 3 kubah. Coba bayangkan, orang kafir tuh, orang Belanda. Dari 1 kubah menjadi 3 kubah itu orang Belanda. Menjadi 5 kubah itu gubernur kedua Profesor Ali Hashmi, guru saya. Dari 3 kubah menjadi 5 kubah gubernur Ali Hashmi. Nah, kenapa saya katakan guru saya? Ketika saya mengajar di Fakultas Hadap, beliau mengambil saya menjadi asistennya sampai beliau meninggal dunia. Itu Profesor Ali Hashmi. Saya asisten beliau. Ilmu apa? Ilmu sejarah kebudayaan Islam. Siapa yang menitipkan saya ke Masjid Raya menjadi penceramah? Profesor Ali Hashmi. Beliau yang menitipkan saya menjadi penceramah tetap di Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi alhamdulillah. Jadi Profesor Ali Hashmi dari 3 kubah Masjid Raya menjadi 5 kubah dan 2 menara. Waktu itu 2 menara. Kemudian datang lagi pemimpin kita yang luar biasa, Profesor Ibrahim Hasan, Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Beliau memperluas Masjid Raya, memperluas Masjid Raya dari 5 kubah menjadi 7 kubah dan 5 menara. Itu jejak yang tidak bisa dilupakan oleh umat. Dan kemudian datang lagi Gubernur Aceh, Pak Toto Zaini Abdullah, membuat basement di bawah tempat parkir di dalam tanah, payung, payung, dan inilah wajah Masjid Raya, salah satu masjid indah dan terbesar, salah satu 10 terbesar di Indonesia, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita bangga, cuma kemakmurannya belum. Kenapa belum? Hanya subuh
6 saf, maghrib juga begitu. Kemana orang-orang Islam? Kemana? Kenapa tidak mau salat di Masjid Raya Baitur Rahman? Itu jadi tanda tanya kita. Kita bangga dengan syariat Islam, tetapi tidak mau salat jamaah di masjid. Ini sebuah kekeliruan. Coba renungkan, berpikir ulang, ramaikan, makmurkan Masjid Raya Baitur Rahman. Ini yang kita harapkan, ya. Ini yang kita harapkan. Malu sekali kita dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Kok sedikit sekali jemaah Masjid Raya? Ini perlu renungan dari orang-orang Aceh, dari orang-orang di kampung sekitar ini. Jangan sampai kita di Aceh ini seperti Pulau Pinang, Malaysia. Masjid Raya Pulau Pinang, iya sebesar Masjid Raya juga, ya. Tapi jamaahnya hanya 2 saf. Saya salat di situ berapa subuh, enggak ada jamaahnya. Tapi ada alasan. Karena sekeliling masjid orang-orang kafir semua, orang Cina, tokoh-tokoh Cina. Orang-orang Melayu sudah ke pinggir sudah. Tapi di Aceh belum. Di sekeliling Masjid Raya orang Islam semua nih, orang Islam semua. Tapi malas ke Masjid Raya. Ini adalah syariat Islam yang lemah. Mudah-mudahan siapapun menjadi wali kota ke depan harus menginstruksikan agar umat Islam memakmurkan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya saya tidak ingin menonjolkan karya-karya saya. Niat saya tidak lain supaya terinspirasi bagi orang lain. Jadi hidup ini harus berkarya untuk umat. Dan itu tidak merugikan kita. Coba bayangkan, selama 30 tahun saya sudah wisudakan anak-anak lebih dari 6.000 orang. 6.000 orang udah 30 tahun. Anak-anak itu sekarang sudah dewasa, sudah kawin, sudah ada anak-anaknya. Anak-anak mereka juga sudah jadi santri kembali di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya yakin setelah mereka salat, mereka berdoa, Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina walil masyaikhina walil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa 2 ibu bapakku, dosa guru-guruku, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi saya sudah mati nanti, tapi 10.000 santri saya akan membaca doa itu. Allah akan meringankan siksa saya dalam kubur. Itu tujuan kita. Itu tujuan kita mendirikan TPQ Plus Baitur Rahman. Bukan mencari uang, tidak. Uang hanya papasan. Semua uang yang kita dapatkan dari orang tua murid adalah untuk ustadz ustazah, untuk ustadz dan ustazah. Kalau wisuda kita butuhkan banyak duit, kita sewa gelanggang Dayan Daud, itu sewanya mahal. Kita tidak mampu menyewa, tapi harus di situ, di tempat lain tidak muat. Tapi alhamdulillah saya dibantu oleh Pak Bambang. Siapa Pak Bambang ini? Pak Bambang ini pemilik Hotel Kriyat, ya. Sudah 2 kali saya wisudakan anak-anak TPQ Plus, dibantu oleh Pak Bambang. Mudah-mudahan Pak Bambang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل إن قاد وإن أليخ على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عنا تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار.
اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا إله العالمين، ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ustur awratina wa awrat al-muslimin fi dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma aslihna wa aslih dhata bainina wa bainal muslimin. Allahumma wahhid sufufana wa sufufal muslimin واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum ya Allah Engkau matikan kami ya Allah, sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah saat sebelum